Dahulu kala, di Pulau Bali pada abad ke-17, hiduplah seorang pendeta perempuan bernama Ida Ayu Ratih. Ia dikenal sakti, mampu berbicara dengan arwah leluhur dan membuka gerbang dunia roh. Tapi kekuatannya bukan anugerah, melainkan kutukan. Ia mendapatkan kemampuan itu setelah mempelajari ilmu pemanggil bayangan, sebuah ilmu hitam terlarang dari lontar kuno, yang bahkan para dukun takut menyentuhnya. Sebagai medium, Ida Ayu menciptakan sebuah cermin besar dari pasir hitam Gunung Agung dan darah kambing hitam 7 ekor dalam upacara rahasia selama 7 hari, 7 malam. Cermin itu disebut bayangan arwah, karena siapapun yang menatapnya terlalu lama akan melihat bukan dirinya, melainkan roh penasaran yang belum sempat pergi ke alam baka. Namun semakin sering digunakan, cermin itu mulai memakan jiwa. Orang-orang yang datang meminta pertolongan Ida Ayu lambat laun menghilang, satu persatu. Arwah mereka terperangkap di dalam cermin sebagai tumbal kekuatan. Ketika rakyat desa mulai curiga, mereka membakar pura tempat Ida Ayu bermeditasi. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Mereka hanya menemukan cermin itu masih utuh, tanpa retak, dan permukaannya menghitam. Cermin itu akhirnya disembunyikan, hingga dijual secara gelap ke kolektor Belanda dan jatuh ke tangan Cornelis van der Maak, sang bangsawan penggila mistik. Cornelis membawa cermin itu ke Karangjati, membangun rumah besar dan menggunakannya untuk ritual rahasia. Namun seperti Ida Ayu, ia juga mulai kehilangan kendali. Istrinya, pelayan-pelayannya, semua menghilang satu persatu. Hingga akhirnya, Cornelis sendiri menghilang di depan cermin saat ritual terakhirnya. Puluhan tahun kemudian, rumah itu diwariskan ke keturunannya, hingga akhirnya jatuh ke tangan Nyai Mirah, nenek Rina. Nyai Mirah adalah dukun pintar, tapi diam-diam ia menemukan ruang rahasia di bawah loteng tempat cermin itu disimpan. Ia mempelajari semua catatan Cornelis. Ia tahu bahaya cermin itu, tapi juga tahu kekuatannya. Ia memutuskan untuk tidak menghancurkannya, melainkan menggunakannya untuk memperpanjang hidupnya. Setiap beberapa tahun, ia melakukan ritual dan memberi makan cermin dengan jiwa manusia. Namun ketika usianya makin renta, kekuatan Nyai Mirah melemah. Ia menyegel cermin itu di loteng dan menunggu pewaris darahnya, Rina. 2 bulan setelah Rina menghilang, rumah tua itu dibeli oleh seorang pria muda bernama Damar, penulis lepas yang sedang mencari inspirasi untuk novel horor. Ia mendengar desas-desus tentang rumah itu, dan malah semakin tertarik untuk tinggal di sana. Hari-hari pertama terasa biasa, tapi Damar punya satu kebiasaan aneh. Ia suka bercermin, mencari ekspresi wajah untuk ditulis dalam novelnya. Dan ketika ia menemukan cermin besar di loteng, ia merasa seolah-olah menemukan harta karun. Cermin itu unik, tua, gelap, dan seperti menyimpan sesuatu. Awalnya Damar tak sadar, tapi bayangannya mulai muncul lebih lambat dari gerakannya. Senyum yang terlalu lebar, tatapan yang hidup, ia mulai mimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat seorang perempuan muda yang menangis di balik cermin. Itu Rina. Tapi di baliknya ada sosok lain, wanita tua dengan rambut panjang putih dan mata kosong. Ida Ayu. Damar mulai mengalami fenomena yang sama. Suara langkah, cermin berpindah tempat sendiri, bisikan-bisikan malam. Ia membaca buku-buku tua di rak dan menyadari cermin itu bukan benda mati, itu adalah pintu. Dan satu-satunya cara untuk menutupnya adalah menggantikan isi di dalamnya. Suatu malam, Damar membuat keputusan. Ia akan menyelam ke dalam cermin, masuk ke dunia bayangan, dan menyelamatkan Rina. Dan ia berhasil masuk. Tapi begitu di dalam, ia melihat ratusan bayangan manusia terjebak di dalam labirin pantulan tak berujung. Mereka semua memohon untuk dibebaskan, tapi Damar tak pernah keluar. Sekarang, rumah itu kosong lagi. Tapi warga bilang, suara ketukan dari loteng masih terdengar tiap malam. Dan jika kau nekat naik dan menatap cermin itu, jangan terlalu lama.